sorry. Saya selaku host di sini yang bertugas menjadi host Geonusantaran Silaturahmi malam ini. Dan ada co-hostnya juga Mbak Aci. Selamat malam. Untuk mempersingkat waktu, kita mempersilahkan kepada Mas Adit untuk untuk sambutannya. Monggo Mas Adit. Halo Mas Adit. Di unmute Mas Adit. Halo. Halo, tes. Ya, monggo Mas Adit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, keluarga Geonusantara. Ya, walaupun kita semua belum pernah bertatap muka ya, cuman ya, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini secara virtual. Ya, senang juga sih lihat wajah-wajah para member semuanya di sini. Lebih banyak yang belum pernah lihat daripada yang udah pernah. Ya, jadi di saat pandemi kayak gini kan memang ya jujur cukup cukup bikin kita sendiri juga terhalang ya buat hunting, buat melakukan aktivitas kita sendiri. Dan aku harap keluarga Geonusantara di sini kan semua orang-orang cerdas ya. Jadi aku harap juga tetap ikutin anjuran dari pemerintah, tetap jaga kesehatan semua keluargaku yang di sini. Dan tentunya buat semua member Geonusantara, buat yang mungkin belum pernah ketemu, mungkin setelah nanti new normal atau di fase yang normal, aku harap semuanya bisa, ya bukan nggak semuanya, maksudnya aku harap bakal diadain kayak pertemuan secara langsung ya. Jadi nggak cuma sekedar kita bertemu secara virtual atau di WhatsApp aja. Karena kita sendiri juga berkomunitas, kita anggap Geonusantara ini adalah komunitas kita semua. Anggap ya isinya semoga ada rasa memiliki lah dari kita semua kayak gitu tentang Geonusantara kita ini. Dan buat member ada yang belum verifikasi belum? Ya aku ngingetin ya, ini deadline-nya tinggal berapa hari ya ini? Tanggal 16 kan kalau 16 Mas. Iya, sebentar lagi ya. Iya. Yang belum di sini, yang belum verifikasi, aku harap verifikasi dulu biar tetap aktif di Geonusantara. Yang data ID-nya mungkin kok error atau nggak ada terdaftar, bisa kontak ke Om Baloy atau Kaprof masing-masing, seperti itu. Terus lagi banyak sih beberapa member itu yang aku lihat banyak mengeluh nggak ngerti ID-nya apa. Padahal kan kita dari awal itu udah menganjurkan minimal Uber itu 1 kali biar ID member Geonusantara itu bisa terrecord, tersimpan dengan baik kayak gitu. Nah, aku harap sih dengan kita mungkin berkomunitas di Geonusantara, aku anjurin buat semuanya yang di sini harap ikut Uber bagi yang punya stok seperti itu. Biar komunitas Geonusantara, kalian daftar di komunitas Geonusantara udah ya susah-susah. Susah-susah gabung, tapi kalian cuman hanya sekedar nimbrung di grup chat doang kayak gitu. Mungkin kalian juga bisa ambil manfaatnya. Terus apalagi ya? Gak banyak sih sebenarnya yang mau aku sampaikan. Yang jujur sebenarnya senang banget bisa bertegur sapa dengan teman-teman keluarga Geonusantara di sini. Semoga kita bisa ketemu secara langsung, dan insya Allah kapan ya Teh Yusia untuk apa? Geotenas. Iya. Iya, maunya secepatnya ya, tapi kan kita masih lihat. Iya, belum ada kepastian juga. Iya. Mengingat kita sendiri juga Geonusantara Temu Nasional udah tertunda 1 tahun apa 2 tahun Teh? Lupa, terakhir 2018, 2 tahun ya. 2 tahun. Terakhir 2018 di Bandung.
mungkin di sini juga aku lihat teman-teman GeoJabar dan GeoJabo banyak yang ikut di Geotenas Bandung kemarin, mungkin banyak yang memberikan kesan dan memberikan oleh-oleh. Ya, sekarang ya. aku juga aku juga turut seneng banyak yang dapat pasangan juga kayak gitu. Dan semoga di Geo Nusantara Temu Nasional berikutnya yang insya Allah dilaksanakan di Kepulauan Riau, di Bintan, lebih banyak member Geo Nusantara yang bergabung seperti itu ya. Dan semoga pandemik ini pun juga cepat berakhir biar acara-acara Geo Nusantara pun juga bisa terlaksana dan kita bisa hidup lebih normal lagi daripada sekarang. Iya. Apalagi ya? Aku udah bingung mau ngomong apa. Ya, itu aja mungkin buat apa ya, istilahnya kayak sepatah kata, dua patah kata dari aku. Mungkin setelah ini Teh Yusi lebih banyak menjelaskan. Ngasih Apa sambutan ya? Enggak tahu. Oke, yang jelas semoga pertemuan virtual kita malam ini membawa manfaat. Semakin kita dekat secara emosional juga karena udah bertemu secara muka ya, kayak gitu. Sehat-sehat selalu keluargaku Geo Nusantara. Amin. Amin. Itu aja dari aku. Silahkan, Jim. Terima kasih Mas Adi selaku Wabarakatuh. Nusantara. Sama-sama. Kita lanjut ke Teh Yusi kali ya. Selaku Ketua GU Nusantara. Monggo Teh. Nah, terima kasih Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang banget ketemu di sini. Meskipun ini pertama banget ya Jim kita bikin Zoom ya. Pertama dan memang ini juga ada atas usul beberapa member kemarin. Katanya mereka ada Zoom yang memang bisa kita pergunakan untuk silaturahmi. Mungkin nextnya semoga kita bikin kelas BPKG ya Cim ya untuk sharing materi malah ya. Amin. Nah, kalau ini tadi Mas Adit udah mewakili semuanya. Terima kasih buat yang sudah. Senang banget karena memang kemarin kita mau silaturahmi susah banget ya, mau WA kan terbatas juga Cim kalau kita mau video call gitu. Kebetulan ini ada yang memfasilitasi, ada Mas Muhajirin. Makasih Mas. Ya, makasih ya Mas ya. Gitu. Makasih Mas Muhajirin. Ada beberapa tadi yang masukan juga Mas Adit dari regional. Buat teman-teman yang memang ada masukan juga silakan. Monggo disampaikan ke Kaprof atau saya atau Kak Baloy juga boleh. Gitu. Terus ya itu reminder untuk ID ya, untuk konfirmasi member yang kemarin, linknya juga tolong dibantu untuk teman-teman yang belum verifikasi. Tuh, kalau misalkan belum verifikasi, gimana Mas Adit nanti untuk daftar ulang lagi berarti ya, sudah ketinggalan ya? Iya, jadi yang nggak registrasi melebihi batas waktu registrasi ulang dari ya kayak daftar member baru lagi gitu Teh. Tapi nggak kita backlist. ID-nya baru lagi nanti. Ya. Tapi daftar lagi. Aku harap di sini juga tim seleksinya pun juga objektif, nggak mengurangi terlama yang udah keluar registrasi. Mudah-mudahan sih nanti kita ketemu ya Mas Adit dengan semuanya. Kalau misalnya kita hunting ke daerah, kita udah boleh jalan-jalan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi karena udah berapa bulan ini kayaknya kita semua pada kangen Mas Adit. Apa di Jakarta tuh kan kemarin pada pengen rooftop ya, paling enggak yang deket-deket gitu. Yeah. Akhirnya kita kemarin baru mau ada minggu depan dengan syarat 7 orang dan itu tetap protokolnya tetap dipakai gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti kita bisa keluar dari Jakarta ya, kita bisa ketemu. Palembang, Maluku, lama juga saya
ini Kak Dodi nih. Tuh. Ya udah, pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap berpikiran positif, jangan lupa berdoa supaya nanti kita secepatnya bebas seperti kemarin ya. Jangan cancel lagi penerbangan juga. Enggak stres di rumah terus ya. Biar makan pempeknya juga. Tahu habis ini bakal ada open member ya. Oh iya. Iya, open member mungkin Kabala kita Juli sekitar Agustus kita prepare dulu untuk open member. Teman-temannya nanti mungkin dikasih tahu memang banyak apa yang ketinggalan info meskipun kita udah share di story jadi berapa kali ya padahal tapi masih ada yang DM juga minta untuk daftar ulang, ayo daftar lagi. Iya. Nanti kita Juli atau Agustus. Tuh, itu aja Cim. Ya. Pokoknya terima kasih teman-teman semuanya yang udah join. Jadi bisa ngelihat muka-mukanya. Ini ada tiga slide ya Cim ya. Lumayan banyak juga hari ini. Ini ada 70-an. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ini kali ya. Perkenalan pengurusnya Bio Nusantara. Kan kebanyakan nih banyak nggak tahu ya Teh. Kalau untuk namanya aja ya sih. Iya. Namanya aja kali ya. Di sini ada Mas Adit. Boleh say hello Mas Adit. Hai Mas Adit. Terus Om Lili ada nggak ya? Om Lili kayaknya nggak masuk deh ya di sini. Oke, mungkin ada Teyun. Halo Teyun. Di unmute dulu biar dia muncul. Kayaknya di unmute deh. Teyun. Halo Teyun. Teyun boleh di unmute. Ada deh Teyun. Teyun, unmute dulu Teyun. Di unmute dulu. Unmute. Halo Teh. Belum dari host aja atau co-host Mbak? Yuyun siap. Oke, udah bisa dia nggak mau. Hai. Hai Teh Yun. Nah, tuh udah masuk. Hai, sehat semuanya. Salam kenal. Nah, ada Mom El. Hai Mom El. Mom El juga admin Geo-nya. Iya. Terus ada Bang Malik. Mas Malik. Terus ada Om Windu. Terus ada Mas Ago. Mas Ago mungkin lagi ya. Ke salon. Lagi ada gangguan, jadi nggak bisa. Terus ada Mbak Anin, Mbak Ica, tes. Cim. Baru. Yang dipanggil di unmute dulu Cim, biar tahu orangnya muncul gitu. Kalau dia boleh unmute sendiri deh. Kira-kira kalau dipanggil langsung unmute deh. Kalau yang dipanggil di unmute ya. Oke, ada Mbak Anin. Tes Mbak Anin. Iya, halo. Nah, tuh kan ada. Ada Teh Al. Teh Al kayaknya nggak gabung ya. Halo Teh Al. Lagi sibuk kayaknya. Oh, iya. Lagi di Jakarta. Ada Teh Ina. Halo Teh Ina. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Terus ada Om Dudi. Om Dud. Halo. Halo Om Dudi. Ada udah Tommy. Mungkin juga. Ada Mbak Aci juga. Halo Mbak Aci. Halo. Ada Mbak Ella. Mbak Ella mungkin lagi kerja, lagi ada ini. Gabung jadinya. Ada Om Jones Dera. Om Jones Dera, tes. Halo semua. Ada Bang Entis. Halo semuanya. Jalan-jalan pantai ya. Pengantin baru. Dan Cim sendiri.
Hai. Terus di sini kita bakal memperkenalkan ini kali ya. Kak Prof ya. Prof, dari itu mungkin Cim serahin ke Mbak Aci. Kita ya, Mbak Aci. Oke, selamat malam semuanya. Sekarang aku kenalin cover of dari berbagai regional di Geo Nusantara. Ada Mas Agan dari Geo Aceh. Mas Agannya ada nggak? Halo, Mas. Ya nggak ada deh ya. Ya. Geo Aceh nggak ada. Mbak Aci masih di unmute dulu Mbak Aci. Oke. Terus kita lanjut, ada Om Lili dari Geo Sumut, Sumatera Utara. Ada Om Lilinya atau perwakilan dari Sumatera Utara? Say hi-nya. Oh. Bisa join nggak? Belum ada suaranya. Belum muncul, masih muka Aci nih. Perwakilannya boleh? Iya, perwakilannya boleh. Say hi aja di Absu. Ini mau diupload di YouTube loh. Nya belum ada deh. Belum masuk Belum ya. Belum masuk. Kita kayaknya. ada Mas Iqbal. Ada. Lagi ngunyah. Say hi dulu. Ya, Iqbal dari Guriau. Hai, Mas Iqbal. Abu. Terus ada yang mau? Ada Niken dari Geo Sumatera Selatan. Cim ya. Cim. Terus habis gitu ada si ganteng ini yang paling ganteng se-Geo Nusantara ya. Ada ini Mas Windu, Kak Windu, Om Windu, Om. Halo, jangan Om. Ada Om Windu dari Geo Bubble. Gantengnya gimana? Gimana gantengnya, Cuang? Kayak gini, Om. Oke, gitu ya. Oke, salam kenal semuanya. Terus ada dari Geo Banten, Mbak Trias. Wakilannya boleh? Banten. Hai. Hai. Oh, ada. Hadir. Geo Banten. Terus ada Mas Malik Kiara dari Geo Jabodetabek. Hai. Mas Malik ya. Geo Jabodetabek mana? Dede. Wakilan. Terus ada lagi kesayangan aku dari Geo Jabar. Ada Abdil. Mana Abdil? Hai, Dia Bedil. orang dia. Halo. Senyum. Terus ada Mas Ago dari Geo Jatim, tapi kayaknya Mas Ago lagi belum join ya. Gangguan dia. Perwakilannya dari Geo Jatim. Salam pakai bahasa regional dong. Waduh. Salam kenal dari Geo Jatim. Hai, Om. Hai Mas Kasih. Iya. Terus lanjut ya. Ada Mas Igung dari Bali. Atau perwakilan dari Geo Balinya. Mas Igung. Tadi ada kok tadi. Iya, tadi mau hadir, memang udah hadir ya? Ya udah hadir tadi. Lagi bikin QS sepertinya. Iya, lanjut aja kali. Iya, dilanjutin aja. Ada Mbak Ella dari Maluku. Ada Geo Malukunya. Ada Kak Dodi tuh. Halo, Mbak. Halo. Halo, Mbak. Ada Mbak. Hadir, Mbak. Terus ada Mas Dudi dari Geo Lampung. Tadi ada ya kayaknya? Halo. Oh, kopinya. Oh, tetangga. Tetangga. Terus ada lagi tuh, Mbak. Ada dari Geo Kalsel, Mas Rantonya ada.
Ya, ada hadir. Halo. Terima kasih Mas Ranto. Yo, makasih. Dan aku lagi berisik, maaf ya. Terus Lanjut ya. Ada dari Kaltim, Kaltim, Kapras Kaltim. Halo. Wakilan boleh? Belum, nggak ada ya? Oke, lanjut. Mungkin ke Geo Sulteng, Kaprofnya Geo Sulteng. Geo Sulteng. Wakilan boleh? Halo. Tulso Kaprofnya lagi ada dinas. Oh. Halo. Berbagi ya, nggak apa-apa, ada lagi. Oh iya. Makasih ya. Makasih Mbak. Terakhir mungkin dari Geo Sulut. Ada dari Geo Sulut? Halo Om Mike. Makasih Om Mike. Oke, udah lengkap kali ya dari Kaprofnya ya. Kalau mungkin maafin lah, nggak tahu. Jadi mungkin kita lanjut ke Q&A kali ya Teh ya, biar enak ini ya ngobrol-ngobrol, biar santai gitu kan. Yang mau tanya boleh satu-satu. Monggo yang mau tanya ini seputar Geo Nusantara boleh. Kalau nanya Cim boleh gak? Jangan. Jangan tanya soal status ya. Nomor telepon aja, Cim. Aduh, nanti kecantol Teh, bahaya. Nggak ada yang hidup. Aduh. Yang mau tanya atau ngomong silakan, boleh. Yang mau tanya. Angkat aja tangannya. Juga sekalian jodoh juga ya. Atau ada saran atau ada masukan nih buat Geo Nusantara ke depannya gimana? Oke, Om Wisnu boleh di itu. Monggo. Om Wisnu, oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Jadi gini, saya ini sudah hampir sekian bulan mungkin tidak upload di Geo Nusantara, sama termasuk di beberapa yang lainnya gitu kan, karena kesibukan dan sebagainya. Tapi itu saya mau menanyakan statusnya itu gimana gitu, apa ada batas waktunya berapa bulan, kemudian ada salah posting satu, kemudian nanti lama gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ada salah satu member dari kita, ini sangat saya sesalkan ketika dia tidak melakukan pendaftaran ulang, kemudian dia ngoceh-ngoceh, dia pasang istilahnya status atau inilah info gitu kan di wall-nya dia, di wall IG dan sebagainya, itu dia nggak terima karena dia belum registrasi ulang gitu kan. Dan ini menurut saya attitude masing-masing ya, cuman artinya jangan juga ketika ente atau kalian sudah dibesarkan dari kecil sampai besar, kemudian karena tidak meregistrasi ulang, akhirnya dia marah-marah, dia caci maki dan sebagainya, nggak terima dan sebagainya, akhirnya menjelek-jelekan. Nah inilah yang sangat saya sesalkan, dan ini paling tidak menjadi perhatian buat teman-teman lah ketika sudah diberikan dari kecil, dari 0 sampai nanti besar gitu kan. Kemudian karena satu hal itu jangan juga menjelek-jelekan, jangan juga mencaci maki dan sebagainya. Itu aja sih, saya berpesan kayak gitu aja untuk perhatian semuanya gitu, sama yang status saya yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas saran dan juga pertanyaannya. Mungkin Teh Yusi mau jawab. Teh Yusi, boleh? Teh Yusi, kalau mau jawab. Teh Yusinya menghilang ya? Halo? Ya. Oke, ada. Mas Nu, makasih ya udah mau bertanya dan udah mau aktif lagi, karena Mas Nu memang termasuk member lama. Kalau lihat
member kita juga kan memang Geo ini kan membernya banyak. Masing-masing pendapat, masing-masing ini pasti ada aja. Banyak satu kepala kan. Banyak kepala gitu kan ya, banyak masukan. Kita juga nggak bisa kalau misalkan memang nama untuk waktu saat pendaftaran gitu, kita untuk screening ini kan nggak bisa ya. Yang penting kan kita hanya sesuai dengan rule-nya, fotonya boleh masuk, berapa persen tidak ada selfie, datanya masuk semua, itu aja. Jadi kita untuk memang pasti ada, setiap komunitas itu pasti ada 1-2 itu yang begitu memang ada. Kita juga nggak bisa ini juga ya Mas Nu ya. Cuman memang saya juga pribadi menyesalkan kadang-kadang beberapa member itu tidak bisa membedakan, misalnya dia punya masalah pribadi atau masalah dengan komunitas. Kadang-kadang masalah pribadi tapi komunitas dibawa-bawa gitu. Ada sih yang begitu. Komplain, komen di mana-mana begitu ya. Kita juga nggak bisa. Ini ya Mas ya, namanya orang punya punya ini kayak kita nggak bisa ngelarang mulutnya orang lah istilahnya gitu ya. Mau ngomong apa tapi ya udahlah, biarin aja Mas. Yang penting kan memang kita juga member tuh masih banyak lagi di antara satu itu. Ya, sudahlah dimaklumin aja. Gitu sih. Kalau saya karena memang bukan mungkin Mas Nu yang bilang itu, memang ada beberapa sih yang Iya, cuman ya itu aja sih buat saya sih. Yang saya sangat sesalkan ya ketika kita satu komunitas lah, berbagai keinginan dan sebagainya gitu kan. Tapi juga ketika kita sudah dibesarkan dari nol gitu kan, mungkin bagian besar gitu. Cuman hanya karena kayak gitu, kemudian ya artinya menjelekkan menjelekkan komunitas di depan komunitas lain. Itu yang ada selalu ada sih yang begitu Mas. Jadi ya kembali ke pribadinya sendiri ya Mas ya. Jadi ya namanya juga orang kayak gitu ya, kita juga nggak punya untuk larang atau kita DM untuk tidak boleh ya gini, nggak bisa juga ada. Iya. Siap. Oke. Ya, makasih ya Mas Nu. Terima kasih Mas Wisnu. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau kasih pertanyaan ke sekitar Geo Nusantara, boleh. Atau mau curhat tentang Geo Nusantara juga boleh. Mau nambahin dari pertanyaan. Ya, monggo Mas Adit. Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ya. Om Wisnu, salam kenal. Kita mungkin belum pernah ketemu ya. Halo. Nah, untuk status member, sebenarnya asal berada di grup, terus melakukan verifikasi ulang atau registrasi ulang, itu pasti terdaftar. Jadi kalau misalnya nomor ID Geo Nusantaranya itu nggak ada, bisa dikonfirmasi atau ditanyakan ke Om Baloy selaku pengurus dari Geo Nusantara, seperti itu. Nah, terus mengenai kasus yang tadi, itu sebenarnya kalau yang registrasi yang periode sebelumnya, itu secara teknis kita udah ngasih spend waktu itu 1 bulan. Ngasih spend waktu 1 bulan, terus kita pun juga kasih extend sampai akhirnya pada daftar ke Kaprov masing-masing. Jadi kita udah memberikan banyak sekali kemakluman ke member yang mungkin karena nggak buka line, karena kan kita waktu itu kan masih di line ya, karena nggak buka line, karena karena nggak tahu infonya. Kita pun juga broadcastnya juga lewat Instagram Story Geo Nusantara, seperti itu. Nah, jadi mungkin buat member yang nggak terdaftar lagi itu, yang udah keluar, ya mungkin dia sendiri juga kesel karena nggak dapat infonya, nggak ngecek grup line, seperti itu. Ya kalau mau marah, mau apa, ya itu memang haknya dia. Lagi memang kita sendiri juga udah melakukan sesuatu yang udah sesuai protokol, karena gimana pun kita butuh refreshment data. Banyak banget sebenarnya member Geo Nusantara itu yang terdaftar secara nama doang. Tapi di grup atau akunnya itu sebenarnya udah banyak yang mati. Kayak gitu. Maksudnya dalam artian itu kan kemarin masih di line. Nah, line-nya itu benar-benar udah nggak aktif, udah sama sekali itu nggak ada, udah
udah nggak ada orangnya sebenarnya kayak gitu. Jadi kita butuh update mana aja member yang sebenarnya itu masih aktif dan yang masih dalam tanda kutip masih pengen bergabung dengan Geo. Karena dengan kita nggak registrasi ulang, kita nggak verifikasi ulang, itu sebenarnya hak di masing-masing member. Kalau nggak pengen registrasi ulang, berarti kan nggak pengen gabung lagi seperti itu. Ya. Dan ada beberapa mungkin ID member yang kemarin kok banyak yang nggak ada, kok banyak yang hilang. Karena sebenarnya yang registrasi ulang yang periode pertama itu cukup kacau kayak gitu. Jadi kan di periode pertama itu ada banyak yang nggak ngisi. Ternyata banyak yang ngisi di Kaprov. Dan datanya itu kemarin aku udah ngobrol sama Om Baloy, ternyata banyak yang ketelingsut dari masing-masing, ada yang dari masing-masing Kaprov, ada yang mungkin nggak dari kesalahan pengurus pusat juga nggak kedata. Jadi makanya di periode ini yang ID Geo Nusantaranya nggak kedata, nanti bisa konfirmasi ke Om Baloy. Nanti bakalan dicek member dari status member itu sendiri gimana. Terus nanti kalau misalnya dia nggak terdelete dari periode sebelumnya, maka bakal dikasih nomor ID yang valid seperti itu. Ya itu sih sekedar jawaban dari aku untuk Om Wisnu. Siap. Terima kasih Mas Adit. Yuk, siap. Makasih Mas Adit. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Yang mau tanya-tanya boleh, monggo. Panik tuh. Tanya status ke yang lain aja ya, jangan ke Encim, bahaya. Panik. Iya, Assalamualaikum semuanya. Salam, Mbak Ani. Salam kenal ya. Teyus, maaf ya, aku lama nggak nongol di Geo. Harus nanti ikut ya. Insya Allah. Sebenarnya pertanyaan Mas Wisnu mewakili pertanyaan aku juga, Mbak. Cuman saya yakin dari pengurus Geo sudah sangat bagus, sangat rapi, pemberitahuan, terus yang paling saya suka adalah sebenarnya mungkin yang jadi masalah, saya setuju dengan Teyusi bahwa itu pribadi mereka masing-masing. Karena aku sendiri terlambat tapi aku ada komunikasi gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau orang terlambat, tidak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi, pasti nggak akan terselesaikan. Yeah. Jadi kalau dia caranya dengan marah dengan seperti itu ya udah pribadi sih. Terus kaitan dengan ini registrasi, saya setuju bahwa kita harus ada update. Nah mungkin untuk ke depannya kalau mau ada pembukaan, apakah ada diatur, ada semacam kapan sih batas registrasi ulang, apakah akan dilakukan tahunan registrasi ulang. Itu sih usulan aja Teh. So far dia udah sangat oke. Semakin kesini saya lihat oke lah. Semoga semuanya sukses. Foto-fotonya juga bagus-bagus Teh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nik. Satu yang bikin. Ya. Teh Yusi. Iya, kalau untuk daftar ulang sih kita untuk bersih-bersih lah ya istilahnya. Kita memang sebelum pendaftaran open member baru tuh biasanya itu Mbak Nik, memang kita yang nggak aktif kita cek dulu, make sure dulu, biasanya di Japri dulu salah satu member-member yang nggak aktif. Kalau memang mau lanjut akan aktif biasanya kita gitu ya. Kalau misalnya tidak ya nanti member baru juga memang biasanya banyak yang antri lah ya, maksudnya udah menunggu juga gitu. Tapi memang biasanya kita adakan sebelum open member setahun 2 kali ya, kurang lebih ya 1 tahun kita open member itu biasanya sih ya. Dan batasnya yang sekarang ini sampai tanggal 16 karena memang dari migrasi dari Line ke WA itu memang kemarin agak cukup merepotkan juga ya, karena memang istilahnya mencari Kaprov tuh, mencari member-membernya itu agak susah, mana yang aktif, mana yang enggak. Bani. Ya, Mas Adit mau nambahkan atau Kak Baloy? Mas Adit atau Om Baloy mau nambahin? Ya, cukup terwakili dari Teyus. Cukup terwakili lah. Wah, oke.
Mungkin ada yang pertanyaan lagi dari yang lain, mumpung masih jam 8. Ayo yang mau nanya boleh. Boleh ya? Ya, monggo. Iya. Saya Arnon dari Geosulsel. Halo Om Arnon. Monggo. Oh, iya. Salam kenal ya semua ya. Iya. Ya. Gini, saya pernah nanyain ini di pengurus, waktu saya belum masuk sebagai pengurus di Geosulsel, mengenai waktu Ubernya gitu. Biasanya kan jam 19 waktu Indonesia Barat. Iya. Ya. Nah, menimbang kalau saya ya, pendapat saya menimbang bahwa selisih antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur itu 2 jam, itu kok agak-agak gimana gitu. Memang waktu itu saya dikasih tahu bahwa ada apa sih namanya ya, ada dispensasi gitu kalau mau upload duluan, tapi tidak dimasukkan dalam penilaian untuk fitur gitu. Nah itu gimana tuh? Teh Yusi. Ya, makasih ya Mas Anun. Waktu awal-awal kita bikin fitur ya, awal-awal ada Geo, kita kan memang khas untuk fitur ya, jam fitur biar tidak biar memudahkan semuanya. Kita mulai tadinya sore, terus ada beberapa komunitas yang komplain ya, kalau nggak saya kalau masih ingat. Terus nggak mau mereka di jamnya disamakan tuh, jadi mereka maunya kita setelahnya atau sebelumnya gitu. Jadi kita putuskan memang jam 7 malam waktu itu, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin nanti usulannya ya kita berubah lagi mungkin ya, karena itu kan memang udah lama memang waktu pas pertama kita bikin fituran. Gitu. Nanti masukannya kita tampung ya, Kabalo ya. Boleh. Oke. Makasih ya Om Arnon pertanyaannya. Oke deh, ya, makasih. Yo. Untuk yang lain kalau masih ada yang mau jawab, monggo. Relax. Ayo. Mungkin mau itu tim ya, mau menambahin. Usul juga mungkin buat TUC dan pengurus. Tadi udah ada usul dari Om Arnon, mungkin bisa kita pakai jadwal yang biasanya kita pakai Ramadan teh. Jam 4 ya. Ya, dari jam 4. Jadi kan Indonesia Timur itu udah jam 6. Cocok, ya, cocok. Nah, jadi dari jam 4 sampai jam 9 mungkin kita bisa kasih sekarang ya, mungkin untuk jadwal regulernya kita bisa extend aja TUC. Soalnya kalau mikir-mikir juga sebenarnya kasihan untuk yang Indonesia Timur. Ella, Kaprov Geo Maluku juga sama sih, dia juga pernah bilang gitu juga ke aku. Mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pengurus pusat. Kalau aku sih yes. Kasihan yang sama yang di WIT ya? Kita ya? Ya, jadi kayak jadwal Ramadan kita bisa pakai jadwal untuk setelah. Ya. Kemarin aman ya Mas Arnon waktu Ramadan dari jam 4 sampai jam 9? Aman banget. Aman banget ya. Banyak soalnya ya waktunya ya. Ya, nanti kita diskusi terutama untuk kurator ya. Nanti karena kan kurator pantau terus. Saya kira bagus banget tuh yang dibilang sama Mas Adit barusan, waktunya diperpanjang, di-extend dikit, mungkin bareng 3 jam ya. Kalau ini 4 jam ya. Ini kan 3 jam kalau nggak salah kan, 19. 2 jam aja. Gitu. Maksudnya diperpanjang gitu. Jadi ada cukup waktu kalau misalnya ada yang berkegiatan lain gitu. Ya, kalau dilihat dari chat sih banyak yang maaf telat, sering telat-telatan kan ya. Iya. Mungkin benar juga sih kita perpanjang. Jadi mungkin dari TUC mungkin nanti bisa dicatat ya. Jadi kan ada usul, atau Cim nanti bisa dicatat juga. Ada usul dari member, nanti mungkin kita bisa reconsider di pengurus pusat. Oke, yuk. Thank you. Sama-sama Om Arnon, salam kenal. Ayo monggo, ada lagi
Relax, relax. Jangan tegang-tegang. Ada lagi yang mau bertanya, monggo. Saya Marjono dari Geo Jateng. Boleh Hai. menambahkan? Hai, Om John. Saya dari Geo Jateng, saya dukung banget dengan usulannya Om Arnon ya, karena biarpun saya dari regional Geo Jateng, saya sering di Indonesia Timur. Untuk nunggu jam 7 itu, apalagi saya siang sudah kerja seharian, itu nunggunya udah sampai ketiduran. Makanya kalau di Indonesia Timur, kami sering untuk ketinggalan untuk upload itu. Iya. Ya, gitu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Mas Om John. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Silahkan Abdil jika ingin bertanya. Dari tadi Lanjut. Cara sesuatu tapi terhambat begitu. Oh tidak, terima kasih. Lanjut guys. Kalau ada yang mau bantu juga boleh loh. Bantu Geo juga boleh, mau menawarkan. Ya. Boleh ada nih. lagi? Ayo monggo. Apa tuh? Kalau nggak ada, saya mau share sedikit nih di sini. Nah, ada kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Nah ini kelihatan ya? Iya. Nah, di sini kita bisa lihat ya banyak sekali yang belum verifikasi. Totalnya ada sampai hari ini ada 994 member ya. Yang sudah verifikasi itu 830 member. Dan yang belumnya 164. Ya. Semuanya ini, data ini sudah dipegang sama Kaprov masing-masing. Jadi tolong diingatkan buat teman-temannya yang yang belum bisa verifikasi, coba hubungin Kaprovnya. Kayak gini nih, GWC itu ada 14 orang yang belum verifikasi. Nah, nanti 14 orang ini silakan hubungi Kaprovnya. Nanti Kaprovnya akan ngecek dari data yang sudah pernah saya berikan. Kalau memang namanya ada, mungkin kesalahannya kebanyakan itu rata-rata di digit. Karena sistem penomoran kita itu Geo ditambah 9 digit. Kalau untuk lebih gampangnya, kalau untuk itu Geo di 4 digit pertama itu adalah bulan sama tahun dia diterima menjadi member ya. Kemudian 5 digit terakhir itu dia nomor keberapa sebagai member. Kita contoh seperti ini. Kenapa ada ini ya? Oke, bisa kayak Om Lili nih. Nah, Geo ini ya, ini ID-nya yang wajib. Setiap Uber itu kita wajib harus ada ini. Jadi kebanyakan pas saya cek, itu kebanyakan nulisnya malah hashtag ID, bukan hashtag Geo. Jadi nggak kelacak sama sistem kita gitu. Dia udah Uber berapa kali. Contoh misalnya saya klik sini Om Lili ya. Dengan ID Om Lili, oh ternyata Om Lili udah 311 kali Uber gitu, menggunakan ID ini. Wow. Kemudian misalnya Om Windu nih, kita lihat ya. Nah, Om Windu baru sekali ternyata Ubernya. Bukan baru sekali, tapi lebih tepatnya kesalahan pada ID-nya gitu. Yeah. Biasanya salahnya ininya kurang gitu, atau kelebihan gitu. Jadi nggak kedata. Jadi fungsi dari pendataan verifikasi ulang ini adalah pertama kita pengen merapikan ID member kita. Oh, ID member kita itu penulisannya seperti ini loh. Geo, kemudian bulan terima, tahun diterima, kemudian dia member keberapa. Makanya tolong dibantu, diingetin buat teman-teman yang yang belum verifikasi untuk verifikasi ulang deh. Ditunggu sampai tanggal 16. Kalau bisa sebelum itu.
Soalnya setiap hari itu selalu ada yang nge-WA ke saya gitu, tapi nggak saya respon. Kenapa? Karena biarkan Kaprov yang bertugas. Karena banyak sekali member sendiri nggak tahu Kaprovnya siapa. Kayak anak hilang ya Om? Ya kayak anak hilang, dia nggak tahu bapaknya itu siapa, mamanya siapa gitu kan. Nah, jadi saran saya, kalau saya nggak balas, bukan saya berarti nggak baca ya, saya baca. Dan saya kadang-kadang lempar ke Kaprovnya gitu, beserta nomor HP-nya. Jadi tolong silakan hubungi Kaprovnya. Kalau nggak tahu, ya kelewatan banget ya. Kan bisa DM. Kan yang nerimanya juga Kaprov ya. Nah itu aja sih dari saya. Nah, dari saya. Ini kalau mau kita lihat, GeoAC ini masih 14 orang yang belum. GeoBubble 5, GeoBali 1, GeoBanten 1. Paling banyak kayaknya GeoJabun. Ada 25 orang. GeoJateng 14, GeoJatim 13, GeoKalsel 4, GeoKaltim 5, GeoKempri 14, Lampung 11, Maluku 3. Nah, geonasional ini adalah orang-orang yang di luar regional, dalam artian mereka masih belum punya regional masing-masing. Kalau memang berminat untuk membentuk regional, misalnya contoh, misalnya kayak Papua nih, udah banyak orangnya, boleh hubungin kita. Nanti kita coba bantu apakah layak untuk membentuk regional baru atau enggak. Ya enggak Teh? Betul. Nah, ini lumayan nih soalnya angkanya 22 yang udah verifikasi, yang belum ada regionalnya ya. Nah, untuk Geo Riau 1 orang yang belum, Geo Sulsel 7, ini 8, Geo Sulut 1, Geo Sumbar 1, Sumsel 6, Geo Sumut 12. Mana orangnya itu Kak? Banyak juga verifikasi. Iya, banyak. Ada 164 orang. Jadi saran saya sih silakan verifikasi secepatnya, kalau enggak nanti masuknya daftar baru gitu. Sayang kan? Baru ya kabarnya. Oke. Silakan saya kembalikan ke host. Ada pertanyaan lagi? Q&A kita masih buka kok. Monggo yang mau tanya-tanya sama seputar geonasional. Iya. Ya, saya tanya, boleh? Boleh. Oh ya. Ya, pertama salam kenal dan mungkin mohon maaf sebelumnya tadi saya sempat miss ya, mungkin sudah ditanyakan atau belum terkait dengan durasi Uber ya. Oh ya. Itu kan kalau nggak salah jam 7 sampai jam 9 tuh hanya nyaris 2 jam tepat. Saya sih seringnya agak lewat ya, kadang jam 10 sampai jam 12 kalau pas lagi senggang lihat berita apa namanya di grup Jatim ya. Apakah itu tidak bisa durasinya agak diperpanjang atau lebih awal dari jam 7 atau lebih sedikit di jam 10 atau jam 11 itu, atau kemudian impact-nya apa ketika kita di luar durasi itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin Cim bisa jawab ya. Ya, tadi udah dijawab sama ada yang nanya juga Om. Terus tadi dijawab sama Teh Yuti sama Mas Akif. Kemungkinan kita Mas bagaimana tidak ada deh, tidak muncul. Kita rembukan dulu sama pengurus untuk kita perpanjang waktu Ubernya dari jam 4. Kita ambil jam ini ya Teh, puasa ya? Jam kemarin ya? Jam puasa dari jam 4 sore ya. Jam 4 sampai jam 9. Itu kemungkinan sekitar gitu 4 jaman sih. Kemungkinan gimana Om? Gimana? Kalau kita perpanjang nanti kita tampung aja dulu Om pertanyaannya ya. Ya, makasih. Oh ya, siap. Ya. Yang kedua tadi apa ya impact-nya ya? Kalau di luar durasi itu ya? Di luar durasi.
nggak di fitur untuk apa namanya, ya nggak itu untuk hari itu aja sih. Besok pakai tagar gitu bisa. Oke. Kalau tambahan juga Om, kenapa kita batasin sampai jam 9? Karena biasanya tim kurator itu kalau lewat jam segitu kasihan juga ya. Dia kan nanti fotonya besok mau di fitur kan. Nah, misalnya kita open lagi sampai jam 12 malam nih. Berarti mereka kurasi foto kita kapan gitu. Makanya biasanya kita batasin sampai jam 9 malam gitu. Ya, mungkin lebih cepat ya. Iya. Mungkin batas malamnya dibatasi jam 9 oke. Mungkin agak lebih sore kali lah. Biar ada kesempatan teman-teman, terutama tadi yang siapa tadi yang dari daerah timur kan sering ketinggalan katanya. Biar agak rame. Makasih. Terima kasih Om Tri. Ayo, ada lagi yang mau bertanya seputar Geo Nusantara? Kenalan. Ya dong. Boleh. Ya, salam kenal semuanya ya. Kan tadi info Mas Adit katanya mau ada rekrutmen anggota baru ya. Nah, pengalaman. Kita nih kan yang di regional daerah itu gimana ya? Pendaftarnya banyak. Terus awal antusiasnya tuh gede banget gitu untuk ketika baru join gitu. Nah, lama-kelamaan itu kok kayak ngeredup gitu. Terus yang aktif cuman 1-2 orang. Ya bisa kehitung jari lah. Terus harus kita tuh harus ngingetin dulu, terus harus ngajak. Bahkan kita sering kadang-kadang ngadain kegiatan pun kadang-kadang yang respon tuh nggak banyak gitu. Itu aja ya. Kadang-kadang itu aja ya. Jadi orang-orang itu aja gitu. Jadi kita ya terus untuk apa gitu kan? Padahal kan kita juga pengen tahu kan permasalahan mereka tuh sebenarnya permasalahan teman-teman sih lebih banyak gitu. Apalagi yang di daerah ya yang bisa dibilang saya bukan bisa dibilang bahwa kekurangan informasi gitu. Kita ini kan dengan komunitas yang masif gitu kan, itu kan roomnya gede banget kan, kita masih bisa belajar dari Aceh sampai Papua gitu, bisa tahu semua karakteristik genre foto segala macam. Harusnya kan mereka tahu gitu. Nah, permasalahannya kita nih nggak tahu mereka itu sebenarnya minder atau memang nggak tahu gitu. Udah kita coba untuk pendekatan segala macam. Tapi ya ngomongnya mereka merasa minder karena tidak punya peralatan yang memadai. Terus masalahnya apa gitu kan? Itu kan sebenarnya bukan sebuah masalah sih ya. Itu kayak cuman ya kurang motivasi kah atau mereka itu memang ya sungkan gitu. Nah, mungkin dari Teh Yusi sendiri gimana sih yang anggota Geo Jabu ini kan paling banyak nih dan yang paling aktif. Kita juga pengen tahu. Saya sendiri ya, mungkin saya memang nggak tinggal di Bangka Belitung lagi, cuman ya harus masih ngurusin dan nyemangatin teman-teman di sana gitu, karena memang sayang banget gitu. Kita di daerah dengan potensi fotografi yang lumde, itu sayang loh nggak dikembangin. Nanti giliran ada orang luar yang masuk pada protes lah, sedangkan kita di sini banyak loh teman-teman yang hobi fotografi tapi kok kemana aja gitu. Nanti giliran ada orang luar yang masuk baru mereka protes segala macam. Itu aja sih Teh. Iya, makasih Mas Arya. Ya, Teh. Atau Mas Adit ada masukan? Atau dari regional lain ada masukan gimana sih bikin, intinya pertanyaan dari Arya ini gimana bikin regional itu asik ya, Om Arya, benar nggak? Ya, benar. Boleh dari regional lain yang punya tip atau saran, siapapun boleh. Mau nimbrung. Boleh. Mau nimbrung dikit lagi ya. Ya, monggo. Tadi pas kebetulan saya nyimak yang Mas Arya itu bilang masalah minder. Nah, ini satu. Saya termasuk orang yang paling minder
ketika video dong. Oh, udah. Hah? Udah. Oke, udah. Iya. Nah, jadi saya termasuk yang paling minder begitu ngelihat teman-teman Geo ini hasilnya luar biasa. Benar, serius. Saya tuh apa ya istilahnya? Saya tuh tadinya sempat aduh gimana, tapi akhirnya ya udah saya jadi penikmat, sekalian saya ngumpulin stok foto. Nah, itu akhirnya jadi motivasi saya sendiri. Iya, penyemangat ya. Kok dia bisa, kok ini meskipun perangkat kita masing-masing beda, tapi kreativitas kita tetap sama gitu kan. Gimana caranya menghasilkan istilahnya yang memuaskan buat kita dan orang lain, meskipun kita bukan alat pemuas gitu kan, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya begitu ngelihat si A, si B, si C, si D gitu kan dengan hasil yang luar biasa, harusnya sih jadi penyemangat ya, bukannya tambah minder gitu kan, karena rasa minder itu sendiri yang kadang-kadang tuh jadi salah satu tekanan batin dari sisi yang lain kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Nu masukannya. Kasih Om Wisnu. Ya. Nambahin ya. Kalau misalkan kita kan di GeoJabo ya, GeoJabo itu kan paling banyak dan pendaftarnya juga biasanya waktu open member kita paling kewalahan ya. Biasanya sih memang kalau kita ada event atau ada apa, kita kalau memang ada waktu tuh ya adminnya atau kaprofnya atau siapapun yang pengurus gitu yang berkenan dan ada waktu tuh biasanya kita colek-colek entah japri entah gimana ya supaya banyak yang hadir. Memang banyak yang minder kalau cuma di grup aja sih, biasanya merasa tidak dimention, merasa tidak diajak gitu. Jadi kita memang ya biar semangat, memang ada yang salah satu nih ada Geo Lampung juga nih paling semangat, paling solid, terus ada Geo Sulsel juga salut banget. Tahu ceritanya soalnya Mas, tahu ceritanya gimana. Ada beberapa, 2 orang aja udah cukup sih sebetulnya untuk trigger di tiap regional ya. Itu biasanya ya Mas Adit ya, kita juga nampung curcol. Ngomong dong. Boleh. Buat mempererat silaturahmi mungkin bisa kayak dulu lagi ya. Jadi misalnya aku nih dari GeoJabar, terus aku ke Jogja, menghubungi teman-teman yang di Jogja, terus kita ketemu bareng. Jadi waktu Geo di awal-awal tahun itu kayak gitu. Jadi misalnya ada member dari mana datang ke Bandung, terus kita sambut, kita bertemu bareng-bareng. Ya, itu kalau boleh jujur aku rindu suasana seperti itu gitu. Karena sekarang lagi COVID mungkin belum bisa, tapi nanti kalau sudah bisa pergi kemana-mana lagi, coba deh saling menghubungi kalau lagi pergi ke luar kota gitu kan, siapa tahu bisa meet up bareng, bisa ngobrol bareng biar lebih erat silaturahminya. Iya betul Aci, betul banget, betul. Jadi kita kan punya member kan di mana-mana ya, di luar video juga ada. Malah waktu saya ke mana tuh Mas Adit, yang dari Jerman ya, ada siapa? Jerman apa Kanada ya? Apa yang itu? Makanya dia pas saya posting daerah itu dia bilang kok nggak bilang gitu. Oh iya, ada yang dari Jerman. Siapa ya? Bertus Edwin. Iya betul. Itu ya saya juga nyesel juga, saya soalnya kelupaan juga sih. Nggak kabar-kabarin. Itu salah satunya, kita punya teman dimanapun kita ada. Member lama loh itu. Tinggal ngasih tau spot, iya betul, itu member lama. Terus ke Ambon yang saya beberapa kali tuh sampai nyebrang sampai kemana-mana tuh sama Kakak Ella sama Kak Dodi itu, pokoknya kemana-mana sih diantarin ke Lampung, dikasih kopi, diantarin sampai makan apa namanya, apa tuh Mas? Durian. Bisa apa tuh Mbak? Kopi Rarobang. Rarobang susu. Iya kan. Itu pokoknya memang salah satu tujuannya itu sih memang seperti itu ya, kita banyak teman dan memang kita apa namanya mau pergi kemana tuh harus ada itu kan, ada ID card ini kan kita harus tahu ya, di bionya juga kan tahu gitu kita member mana, teman kita apa, siapa yang mau dihubungin, tinggal ini aja chatting di room nasional atau enggak ke Kaprofnya minta data ya, misalnya di GeoJabo siapa aja. Om Bin salah satu yang sering ke Jakarta nih juga nih. Biasanya kita ajak jalan-jalan ke mana Om Bin?
Bukan ke Mangga 2 ya, amin ya. Ya gitu Aci. Mudah-mudahan sih nanti next kita bisa begitu lagi ya. Yusi, aku mau kasih tambah. Boleh? Iya. Iya Mas Adit. Iya. Jadi memang itu sih, memang yang tadi dibilang sama Teh Aci tadi benar banget. Jadi pas di awal-awal Geo itu bener-bener yang masih semangat banget buat ngejalin relasi sesama fotografer ya. Maksudnya pecinta fotografi ya. Di masing-masing daerah. Mungkin yang sekarang itu karena mungkin nggak ngerti siapa aja yang di Jogja, siapa aja yang di Bali kayak gitu. Ya. Itu dia. Sebenarnya ada manfaat kalau kita itu Uber ya. Jadi kalau kita Uber, kita kan tahu regionalnya. Di hashtag Uber di caption itu kan ada regionalnya. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya buat member Geo di sini yang nanti mungkin pasca COVID nanti mau jalan-jalan atau kemana, bisa ya mungkin bisa di planning lah. Kalau misalnya bener-bener nggak ngerti huntingnya mau kemana atau mau ketemu siapa, bisa mungkin kalau misalnya nggak ngerti itu member Geo apa, contohnya pengen ke Jogja, nggak ngerti member Geo DIY gitu kan, jadi bisa cari, oh ini orang Jogja nih, aku bisa kontak nih kayak gitu, barangkali bisa di broadcast ke grup regionalnya kayak gitu. Terus sekedar tambahan lagi sih, tadi kan ngebahas tentang kenapa sih kok member itu banyak yang nggak aktif di kumpul kopdar ya, kayak kumpul-kumpul secara langsung, nggak ada pertemuan secara langsung, cuman aktifnya tuh di chat doang. Kalau aku dulu sebelum mendirikan Geo, aku pernah jadi ketua regional salah satu komunitas di Bandung. Mungkin TAC juga dulu membernya. Ya jadi aku ya jadi sekedar sharing aja sih. Banyak sebenarnya memang dari member itu pengen gabung tapi nggak ngerti, nggak ada teman tapi gabung sebenarnya. Jadi mungkin aku kapan hari pernah bilang di grup Kaprov, di grup para ketua divisi provinsi, buat coba di awal setelah open member udah ada member baru yang baru join, agendakan untuk mengadakan acara welcoming member. Itu pasti, karena kesan pertama itu pasti membuat member baru itu tuh merasa dianggap. Itu penting banget sebagai kesan pertama, karena itu mungkin jadi salah satu jalan yang bikin kita itu ada ikatan secara emosional. Contohnya misalnya kita bikin welcoming member, kita udah kenalan satu-satu. Oh, aku cocok nih sama temenan sama ini, ternyata asik juga. Oh, temenan sama ini tuh asik juga gitu. Jadi ada semacam kayak apa namanya, kedekatan secara emosional. Nah, dari pertama kali aku di komunitas itu ya, yang dulu aku pernah jadi ketua juga, itu aku sempat ngadain acara welcoming, terus aku juga rutin ngadain ngopi bareng, walaupun sama 2 orang, sama 3 orang nggak masalah. Kita broadcast, kita post setiap kali kita habis kumpul-kumpul atau apa, kita bahas lagi di grup. Nah, setiap kali kita mau kumpul lagi, kita buka tawaran lagi, yuk siapa yang mau gabung, sok, kayak gitu loh. Jadi kita pun juga kayak berusaha open kita secara komunikasi, bukan hanya sekedar di grup ya, bukan hanya sekedar yang kita kenal atau para petinggi regionalnya itu aja. Kita coba buka komunikasi, terus kita coba setiap kali kita mau ngumpul dari jauh-jauh hari, kita udah pasti kasih infonya dulu. Karena kan mengingat per provinsi itu sebenarnya kan luasnya beda-beda ya. Kalau mungkin di Jakarta kan nggak seluas Bangka Belitung. Apalagi Bangka Belitung itu kan kepulauan ya. Kepulauan gitu loh. Jadi itu pun juga bisa jadi salah satu kendala. Kalau memang mau mengadakan acara kumpul secara keseluruhan, jadi mungkin bisa di-broadcast jauh-jauh hari. Kayak gitu. Jadi buat setiap member itu ngerasa ada rasa memiliki, ngerasa dianggap, bukan kumpul dadakan. Kalau kumpul dadakan itu kan, wah, aku kan contoh misalnya kumpulnya di Pangkal Pinang. Terus membernya itu di Belitung. Gimana mau kumpul? Butuh waktu. Belum lagi aku ada jadwal yang lain. Kayak gitu. Punya private time sendiri. Jadi itu yang mungkin bisa diperhatikan oleh
kaprov ataupun pengurus. Seperti itu. Bisa membantu ya, nggak bisa jadi solusi ya. Jadi habis open member nanti kalau bisa ngadain welcoming member baru. Semoga aja COVID-nya udah selesai. Jadi amin. Meet up pertama setelah open member gitu. Jadi contoh misalnya kita kan open member rencananya Juli atau enggak gitu. Nah, ketika udah mulai ada pengumuman bahwa udah boleh nih kumpul-kumpul lagi gitu. Nah, itu adain welcoming member. Itu sepertinya cukup membuat member baru itu ngerasa dianggap begitu. Ya, jadi itu semoga membantu ya buat teman-teman. Ya, itu aja sih. Betul, Mas Adit. Ya, sama-sama. Setuju banget sama Mas Adit. The welcoming member, apa ya namanya, bikin yang lain tuh jadi tambah nyaman juga, terus hangat lagi suasananya gitu. Nah, itu dia. Nah, jadi nggak canggung ya kalau mau nongol-nongol di grup. Betul, karena udah pernah ketemu. Banyak kan kalau yang di chat di grup itu pengen ngechat, tapi aduh takut kalau aku ngechat gini ada yang sakit hati nggak ya gitu. Tapi kan kalau kita sudah ketemu tatap muka, kita akan lebih mengenal orang itu seperti apa, ya nggak? Benar. Ada juga kadang satu komunitas, satu regional itu kadang mau nongol aja kita japri nih misal kadang aku nggak ini bukannya aku apa namanya tuh segan gitu kan takut nggak bisa, takutnya ini banyak alasan jadinya kalau nongol tuh cuman baca-baca aja, kadang kayak gitu. Kalau enggak ada mungkin member yang merasa hasil fotoku jelek, aku aku sama yang hasil fotonya bagus gitu. Sebenarnya masalah utamanya kayak gitu sih. Iya, padahal jangan. Maksudnya kalaupun kita merasa memang foto kita tidak lebih baik dari yang lain, kita kan bisa mencari ilmunya. Jadi kan ada kita bisa sharing, ada yang kita bisa tanyakan. Jadi ada diskusi foto juga di sana. Jadi jangan takutlah, yang lain tidak akan menjatuhkan juga kok. Pasti bukan menjatuhkan, tapi kita pasti akan saling memberi informasi. Betul. Gitu. Jadi buat member yang silent reader nih, nggak usah takut. Nggak usah takut, muncul aja, nggak apa-apa. Kalaupun memang masih belajar foto kan, jadi ilmunya nanti akan semakin banyak. Ya, walaupun nongol komunitas kali. Iya. Lebih baik lagi kalau kita adakan bedah foto ya di tiap regional. Nah, betul. Dalam selain BBKG juga gitu. Yeah. Terus untuk teman-teman yang memang di sini belum fitur atau apa, pokoknya jangan patah semangat pokoknya ya, belajar terus. Memang bukan ini ya, bukan nggak subjektif kita fitur harus member atau non member kok di fitur atau gimana. Semua yang pakai tagar Geo kan kita juga mereka punya hak untuk di fitur, dan kita punya tim kurator yang nanti akhirnya kita voting gitu ya di situ. Jadi bukan semata-mata atas satu orang kurator atau satu orang pengurus yang fitur gitu. Itu sih prosesnya. Jadi jangan patah hati, tetap semangat. Aku boleh kasih tambahan lagi, maaf kalau buat member yang mungkin ngerasa minder ya. Jadi kalian udah gabung di komunitas Geo Nusantara, apa sih yang mau kalian cari? Kecuali kalau kalian itu hanya sekedar numpang nama. Jadi kalau misalnya kalian udah tergabung di Geo Nusantara, manfaatkan sebaik mungkin. Kalau ada acara kumpul regional, kalian kumpul, terus kalian bahas foto, ya kan? Yang mungkin kalian dalam tanda kutip bisa mencuri ilmu fotonya. Aku yakin di sini semuanya pada suka sharing. Keluarga Geo Nusantara pasti pada suka sharing. Pengalaman aku pernah kumpul juga karena aku Geo Jabar, jadi aku pernah juga kumpul dengan Geo Jabar. Aku lihat banyak banget member Geo Jabar itu yang progresnya itu bagus banget. Ya, contoh TAC
Dulu foto THC itu bisa dibilang itu masih belajar, tapi sekarang udah sangat jauh lebih bagus lagi, bahkan 90% improve. Terus ada lagi Kang Sunu. Itu dari awal gabung sampai sekarang itu kualitas fotonya bagus banget kayak gitu. Jadi banyak banget sebenarnya dari pertemuan kumpul kayak kopi darat, kayak kumpul-kumpul bareng ngebahas soal foto, itu sebenarnya manfaatnya itu bagus. Karena kita dengan kumpul kita bisa sharing, kita bisa hunting bareng juga, ya kan? Kita bisa bagi-bagi tips kayak gitu. Nah, itu yang aku lihat sebenarnya esensi dari komunitas fotografi ya itu di sana. Bukan cuma sekedar pengen gabung, pengennya aja. Ya Uber memang ibaratnya kayak output. Kita di tempat kita secara langsung kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, di grup juga sama. Bisa ngobrol, bisa sharing ilmunya, penerapannya itu ya foto yang diuberkan gitu. Ya jadi Ubernya output dari improvement kalian di Geo Nusantara itu seperti apa? Gitu sih, itu aja sekedar masukan aja sih. Jadi buat member-member di sini yang gabung, yang mungkin belum pernah ikutan kumpul atau yang masih ngerasa minder muncul di grup, ya nggak usah ngerasa kayak gitulah. Kalian udah diterima di Geo Nusantara itu udah suatu kelayakan kalian. Udah hak semua orang untuk bisa muncul di Geo Nusantara. Kayak gitu, walaupun belum pernah di fitur itu bukan patokan. Fitur itu hanya sekedar bonus aja sih. Karena kita sendiri juga nggak ngerti kriteria kurator atau target dari kurator itu seperti apa. Biasanya kalau memang satu member itu udah pernah di fitur sekali, memang berarti dari segi dari segi selera mungkin ya, selera antara kurator dengan selera fotografi kita itu match. Tapi yang namanya seni, kita punya selera sendiri ya. Kebetulan kalau match ya syukur kita bisa ke fitur. Kalau misalnya kita sendiri juga masih belum di fitur, ya jangan malas untuk berkarya. Kebanyakan di sini gitu deh. Patokannya cuma pengen di fitur doang. Gitu loh. Ya, jadi fitur itu anggap aja sebagai bonus. Bahwa kalian itu sebenarnya udah improve dan selera kalian itu udah match dengan seleranya kurator. Karena gimana pun seni itu adalah selera. Nggak bisa diganggu gugat lagi. Kayak gitu. Masing-masing orang punya jiwa seni yang berbeda-beda. Kayak gitu. Oke, itu aja sih. Manfaatnya selain di fitur ya Mas Adit ya. Nah, itu dia. Banyak manfaat lain kok selain di fitur. Contoh misalnya kalau kalian bisa fotografi dengan baik kayak gitu kan. Bisa fotonya pun juga mungkin bisa terjual di beberapa akun penjualan foto. Contohnya kayak IM, Shutterstock kayak gitu. Karena mungkin yang lebih kayak lebih objektif ya kayak gitu, mengobjektifkan sebuah seni kayak gitu. Terus yang pasti sih sebenarnya aku senang banget setiap kali ada member yang kalau aku buka galerinya itu sebenarnya itu ada improvement. Sering ikut Uber, sering ikut kumpul, sebenarnya itu kebanyakan tuh kelihatan. Kebanyakan yang aku lihat itu kelihatan kayak gitu. Ya jadi jangan pernah patah semangat sih. Nggak ada foto yang jelek. Yang ada mungkin seleranya belum sesuai aja sih. Itu aja. Boleh menambahkan? Iya, silakan Om. Ya, terima kasih. Saya setuju ya dengan Mas Adit tadi. Tapi memang kalau menanggapi tadi dari Om Arya tadi ya. Tapi memang sih saya sih bukan pengurus ya. Saya bukan pengurus di wilayah ya, di regional. Kalau dibilang aktif sih ya say hello aja kan di grup. Masalahnya kan ya di grup komunitas seperti ini kebetulan maaf saya juga ikut di beberapa grup yang lain ya. Tapi memang dinamikanya seperti itu ya, saya pikir. Dinamikanya member baru ya yang ikut bergabung itu motivasinya beraneka ragam. Ada yang ingin belajar kayak saya yang masih
butuh belajar gitu. Nah, salah satunya seperti itu motivasinya. Ada yang nyari menambah relasi. Nah, itu juga. Atau hanya sekedar tadi disebutkan Mas Adit itu numpang nama, biar nampak keren aja. Oh, member ini. Jadi macam-macam memang apa namanya motivasinya, gitu. Mungkin ini tadi sudah banyak tadi yang masuk-masukan terhadap member baru. Mungkin sedikit saya ngasih masukan terhadap ke pengurus juga mungkin ya. Nah, dengan berbagai macam motivasi tentu juga berbagai macam apa kesukaan apa namanya ya, kecenderungan teman-teman itu terhadap genre suatu fotografi. Macam-macam, ada yang suka landscape, model landscape, makro atau apa itu banyak lah ya. Saya belum belajar nggak hafal. Jadi teman-teman mungkin agak ribet atau apa. Ketika member baru itu mungkin perlu di collect datanya, kecenderungan lebih ke apa minatnya. Ya, misalkan ya aku ditanya minatnya apa ya, mungkin aku hanya satu atau dua genre yang ini. Karena ketika kita halo? Ya. Ya, halo. Halo? Lanjut, Om. Halo. Oke, agak feedback. Ya, karena mungkin penting juga ya bagi apa istilahnya, ketua di regional apa namanya, Kaprov, sorry. Nah, Kaprov itu untuk memanage anggotanya supaya tidak karena begini, ini ya saya belum menemukan di Nusantara ya. Mungkin beberapa bisa aja terjadi gitu. Ketika Kaprovnya lebih suka ke model misalnya. Jadi yang dibicarakan atau ketika pertemuan hanya model terus, sedangkan saya katakanlah saya suka juga suka landscape, jadi nggak tertarik akhirnya. Maksud saya ada kalanya penting bagi Kaprov atau tim pengurus untuk bisa mengakomodir teman-teman yang seperti itu, supaya ya mungkin balik lagi ke motivasi awal, biar supaya terbuka juga belajar gitu loh ya. Kemudian apa yang diminati juga ditemukan di Gion Nusantara. Ya mungkin ini sudah masukan ya. Kembali ke apa ya, memang sudah dinamikanya, kita nggak bisa kenapa nggak aktif ya. Mungkin kalau saya sih mungkin pulang kerja baru jam sekian baru bisa ini ya, atau ada aktivitas yang lain gitu ya. Insya Allah terima kasih ya sudah mendapatkan relasi di Gion Nusantara. Semoga saya juga banyak belajar dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Tri. Masukannya sebenarnya bagus juga sih. Banyak juga sebenarnya. Ya. Sebenarnya ini PR juga ya buat para kaprov. Jadi mungkin buat para kaprov ya yang mungkin lebih banyak berhubungan langsung dengan member, mungkin lebih ke membuat kayak apa namanya ya benar tadi kayak semacam list atau survei kecenderungannya itu kemana. Ya kalau bisa itu kalau bikin event itu selalu beda-beda temanya. Ya kalau misalnya bulan bulan ini nyoba untuk membuat pembahasan tentang street, siapa yang pinter dalam hal street, yuk kita bahas kayak gitu. Kalau yang landscape, yuk kita bahas. Dan saran sih memang kalau misalnya memang benar-benar pengen belajar, ya memang kalau misalnya dari regional itu sendiri pun juga punya punya acara, punya event kayak gitu, ya sebisa mungkin aktif juga. Biasanya kan pengurus kayak gitu melihat member ini tuh kok tiba-tiba muncul pengen bahas genre ini, padahal nggak pernah kumpul, nggak pernah ini. Minimal sih sebenarnya aktif ngobrol aja di grup itu sebenarnya itu bikin kita itu eksistensinya tuh muncul gitu loh. Oh, si contoh Adit itu hobinya landscape gitu kan. Orang itu pasti ngerti Instagramnya itu isinya landscape. Biar Kaprov itu lebih oh ternyata member kita itu ada yang di landscape.
Terus contoh misalnya ada Om Tri, misalnya contohnya di makro gitu kan. Nah itu, oh ternyata member Geojatim itu ada yang jago makro yo, ada yang jago makro loh. Nanti mungkin bisa diadakan kumpul-kumpul mungkin ngebahas tentang makro atau hunting tentang makro, kita bisa sharing bareng gitu. Nah jadi itu pun biar Kaprof pun juga memudahkan Kaprof pun juga untuk tahu masing-masing member itu kecenderungannya kemana. Karena kita sendiri juga nggak bisa mendata secara detail karena sebenarnya minat genre masing-masing orang itu dinamik banget. Aku kadang-kadang itu suka landscape, tiba-tiba sukanya street. Tiba-tiba kemarin suka foto motoin kafe, motoin kopi. Bener-bener beda-beda banget gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya di grup pun juga kalian mau buka pembahasan pun juga harusnya sih seperti itu, jangan nggak usah minder ya. Ini minta rekomendasi aja nih fotonya udah gimana buat para yang buat yang jago foto landscape, buat yang jago foto makro, street dan lain-lain. Jadi ini sekedar pendapat aku aja sih ya. Jadi bukan sebagai solusi juga. Mungkin yang bisa kayak semacam kronologi ya, kenapa Kaprof itu rata-rata kok ngadain acaranya kok cuman itu doang, gendernya itu doang. Mungkin juga bisa nge-track membernya itu ada kecenderungan ke gender lain. Seperti itu. Ya, jadi minimal komunikasi aja lah di grup dulu. Gitu. Oke, siap. Bikin pembahasan. Oke. Saya tambahin ya. Silakan Om. Duta Darah Divan. Om Indu silakan. Iya, ini ya, mau sharing tentang yang terjadi di regional kita ya, GeoBubble. Jadi mungkin Om Balai sudah tahu ya, luar dalamnya gitu kan. Jadi di GeoBubble itu memang sih selama saya menjabat selama hampir 3 tahun ya, jadi saya mapping member-member ini terus kecenderungannya itu kayak gimana. Mereka kalau misalnya ada ini, datang nggak? Kalau misalnya ada model, pasti datang gitu kan. Kalau misalnya mau landscape, mau hunting sunrise, mereka bisa nggak datang gitu kan. Mereka bisa nggak bangun pagi gitu kan misalnya. Nah, jadi kita bikin polling gitu Om. Bikin polling di grup. Nah, ya, jadi kalau misalnya dari hasil polling itu ketahuan, mereka kan milih yang sesuai dengan minatnya mereka masing-masing gitu kan. Jadi mereka harus bisa mempertanggungjawabkan hasil pollingnya itu gitu kan. Harus bisa mempertanggungjawabkan pilihannya itu. Mereka polling misalnya kita mau ada kegiatan street, mereka polling street, ya mereka berarti datang dong di acara street itu gitu kan istilahnya itu. Nah terus di kita juga misalnya bikin event-event gitu kan. Nah, kita kasih ke membernya, panitianya. Jadi seolah-olah mereka bisa istilahnya itu dianggap di dalam grup itu istilahnya itu gitu. Jadi saya juga lagi istilahnya itu uji coba sih, maksudnya uji coba untuk bagaimana merangkum member gitu. Cara atau triknya gitu. Itu sih. Mungkin dari regional lain mungkin ada tambahan atau saran gitu. Kalau misalnya mau bikin event yang ramai didatangi membernya aja gitu, bagaimana gitu kan. Nggak usah mengharapkan dari orang luar, membernya dulu kita yang ramaikan gitu kan. Mungkin itu sih. Kita closing dulu, tapi kalau misal masih ada yang mau curcol, nggak apa-apa. Ada yang mau cerita, ada yang mau masukan atau mau... Iya, jadi buat yang ada keperluan boleh live dulu. Tapi kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, kita coba untuk saya Yusi ya. Ntar dulu. Sebelum live, coba videonya dinyalain. Saya pengen screenshot deh, walaupun nggak semua member. Iya. Telat tentu di awal. Boleh videonya say hello dulu. Halo. Halo. Om Windu mana Om Windu? Om Windu gini deh Om Windu.
Lanjut dulu dong. Belum ya. Cuman segini. Satu layar. 70-an. Cuma ada 41, Om. Iya, lumayan lah. Iya, soalnya tadi memang udah lewat waktunya juga. Iya. Oke. Udah aman. Boleh. Makasih ya. Makasih Mbak Loy. Terima kasih buat semuanya. Makasih banget. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Karena waktunya sudah habis. Silakan yang mau diskusi aja. Mau stay monggo loh. Di-kick dong. Di-kick. Kok di-kick sih? Tadi ada Mas Dipta dari Geo Jateng, masih ada nggak ya? Mas Dita masih ada tuh. Iya tuh Geo Jateng tuh. Geo Jateng akhirnya. Mas Dipta. Baiklah. Tadi Irwa.